Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada saat pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat penyertaannya dalam kehidupan kita, kita bisa ada sampai pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji nama Tuhan, kita sudah membaca tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di sini berbicara tentang buah roh. Dan judul khotbah saya pada pagi hari ini ialah Fruit of the Spirit. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat di sini bahwa buah roh yang dipakai di sini berbentuk tunggal, yang artinya adalah 9 cita rasa yang menjadi satu kesatuan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, buah roh yang dihasilkan di dalam kita bukanlah 9 buah yang berbeda, tetapi satu kesatuan yang menjadi atau yang diwujudkan dalam 9 kualitas yang berbeda. Tidak ada namanya musim kasih, bahkan tidak ada namanya musim sukacita, kemudian damai sejahtera musim berikutnya. Tetapi ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus menghasilkan buahnya di dalam kehidupan kita itu secara keseluruhan. Tidak ada yang namanya musim kasih, musim sukacita, bahkan musim damai sejahtera. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan membagikan ke-9 karakter buah roh ini akan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ialah karakter ini berhubungan dengan Allah yang berbicara dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Bahkan kelompok yang kedua ialah karakter yang berhubungan dengan sesama, yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Dan yang ketiga, karakter yang berhubungan dengan diri sendiri, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ke-9 buah roh ini itu harus ada dalam kehidupan orang percaya. Mengapa orang percaya harus memiliki buah roh dalam kehidupannya? Agar kita tidak lagi hidup menurut daging. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hidup menurut daging itu apa saja? Kita bisa melihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19, di situ dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti apa yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, buah-buah roh ini penting dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Ketika kita memiliki buah-buah roh dalam kehidupan kita, maka kita akan dipimpin oleh roh. Maka kehidupan kita, ketika kita memiliki buah-buah roh bahkan dipimpin oleh roh, maka kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa kita akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat contoh Alkitab, kalau kita melihat Yusuf, bagaimana kehidupan Yusuf, kita tahu bahwa kehidupan Yusuf pada saat itu, saudara-saudara yang ingin berencanakan untuk membunuhnya. Bahkan di situ Alkitab mencatat bahwa Yusuf dibuang ke dalam sumur, lalu dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 shikal perak harganya. Bahkan kalau kita melihat lagi perjalanan Yusuf, bahwa ketika dia berada di rumah Potifar, bahkan dia dirayu oleh istri Potifar, dia tidak memiliki hawa nafsu kepada Potifar. Karena kenapa? Karena buah-buah roh itu ada dalam kehidupannya. Dia mampu menguasai dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, timbul dalam pertanyaan dalam kehidupan kita bahwa sudahkah saudara memiliki hidup yang bertumbuh dan berbuah? Kita tahu bersama bahwa semuanya dapat terjadi jika kita melekat atau
melengket pada pokok anggur yang benar. Siapakah pokok anggur yang benar? Pokok anggur yang benar ialah Kristus Yesus itu sendiri. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Di situ menceritakan tentang pokok anggur yang benar. Ketika kita melekat kepada pokok anggur yang benar, maka kita akan menghasilkan buah-buah. Buah-buah apa yang dihasilkan? Yaitu buah-buah roh. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca demikian dia Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, di situ akan kita mendapati bahwa ketika ranting itu tidak melekat, ketika ranting itu tidak berbuah, maka di Alkitab dikatakan bahwa di situ akan dibuang, bahkan dicampakkan dalam perapian. Maka kehidupan kita sama seperti ranting yang tidak berbuah lebat. Tetapi biarkanlah lewat kehidupan kita pada saat ini kita mau menjadi ranting-ranting yang berbuah lebat. Sehingga ketika ranting itu berbuah, maka ranting itu akan tetap dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Kita mau kehidupan kita sama seperti ranting yang berbuah. Kita tidak mau menjadi ranting-ranting yang tidak berbuah. Lalu kita dibuang, lalu dicampakkan, lalu menjadi kering. Bahkan diambil orang, lalu menjadikan kayu bakar, lalu dibuang dalam perapian yang menyala-nyala. Kita tidak mau kehidupan kita sama seperti ranting ini. Tetapi kita mau benar-benar melekat kepada pokok anggur yang benar. Sehingga kita dapat berbuah. Buahnya apa? Yaitu buah-buah roh. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, demikian dengan kehidupan kita tidak tinggal di dalam, sama seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ini, dikatakan bahwa ketika kita tinggal di dalam dia itu siapa? Yesus. Maka Yesus pun akan tinggal dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama ketika kita hidup di luar Yesus, di luar dia, firman Tuhan mencatat bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan melihat di ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita juga bisa melihat di ayat yang ke-8. Bahwa ayat ke-8 berkata bahwa dalam hal inilah Bapakku yang dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ketika kita menghasilkan buah-buah banyak, kita adalah salah satu murid-murid. Sama seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau kehidupan kita melekat kepada pokok anggur yang benar. Ketika kita melekat kepada pokok anggur yang benar, maka kita akan berbuah. Buah roh itu ada dalam kehidupan kita. Biarkanlah kerenungan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa biarkanlah kehidupan kita mau terus melekat kepada pokok anggur yang benar. Siapa pokok anggur yang benar? Ialah Yesus Kristus itu sendiri. Sama-sama kita berdoa, Bapa dalam sorga, kami bersyukur berterima kasih buat pagi yang indah Kau sudah berikan dalam kehidupan kami Bapa. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu, kami sudah mendengarkan renungan-Mu pada pagi hari ini. Biarkan Tuhan Yesus, renungan ini menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Biarkan buah-buah roh itu tinggal dalam kehidupan kita, ada dalam hidup kita Bapa, sehingga ketika buah-buah roh itu ada dalam kehidupan kita, maka kehidupan kami Tuhan tidak lagi hidup menurut daging, tapi kami percaya ketika buah-buah roh itu ada dalam kehidupan kita, maka kita percaya Tuhan Yesus kehidupan kita akan dipimpin oleh roh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati semua sidang jemaat pada pagi hari ini Bapa. Dan kami akhiri renungan kami pada pagi hari ini dan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.